Saya akan memulai debat saya pada hitungan ketiga. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Menurut survei dari International IDEA tahun 2023, lebih dari 60% negara demokrasi mengalami kemunduran kualitas demokrasi. Bukan karena rakyatnya tidak cerdas memilih, tapi karena elit politik menggunakan sistem untuk membatasi akses kekuasaan. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya membaca mosi pada hari ini. Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetisi politik agar dapat mencalonkan diri. Dengan lantang dan jelas, saya tidak setuju adanya tes kompetisi politik agar dapat mencalonkan diri. Seperti yang kita ketahui, tes kompetisi politik adalah sebuah bentuk evaluasi atau ujian yang dirancang untuk mengukur sejauh mana seseorang calon pemimpin atau kandidat politik memahami teori, sistem, dan praktik politik, termasuk kebijakan publik, hukum tata negara, etika politik, serta isu-isu nasional. Tetapi adanya tes kompetisi politik bagi saya justru memiliki beberapa dampak yang buruk. Saya akan menanggapi pendapat tim pro. Mengapa saya menolak adanya tes kompetisi politik bagi para kandidat politisi ketika mencalonkan diri? Seperti dikatakan pada tim pro, bahwasannya dibutuhkannya latar belakang pendidikan dan juga transparan. Maka secara tidak langsung, tes kompetisi politik juga tidak dapat dijamin tanpa adanya latar belakang dan transparan. Artinya, tanpa adanya tes kompetisi politik dapat dijamin dengan latar belakang dan transparan kandidat tersebut. Tetapi sebaliknya, tanpa latar belakang dan transparan kandidat tidak bisa menjamin tentang tes kandidat politik tersebut. Dua hal itu yang saya sebutkan, yakni transparansi dan latar belakang saja sudah dapat menjamin, bahkan lebih menjamin daripada tes kandidat politisi tersebut. Pada Indonesia, KPU dan LHKPN, yaitu KPU sudah punya mekanisme pelaporan kekayaan dan rekam jejak calon legislatif. Yang perlu ditingkatkan adalah aksesibilitas dan edukasi publik, bukan ditambah tes-tes baru seperti tes kandidat politik. Kualitas politik bisa dibangun tanpa menutup hak warga untuk mencalonkan diri. Fokusnya seharusnya ke pemilih dan sistem informasi. Lalu yang kedua, tim pro juga mengatakan tes untuk memastikan kandidat kompeten dan rakyat tak trauma lagi antar generasi, karena dikatakan adanya trauma antar generasi. Saya tahu bahwa rakyat butuh pemimpin yang baik, tapi mengandalkan satu tes tertulis bukan solusi utama. Trauma publik muncul karena adanya korupsi, nepotisme, dan kegagalan sistem pengawasan, bukan karena kekurangan tes. Maka saya tekankan lagi, bukan karena kekurangan tes. Maka lebih baik perbaiki lembaga pengawas seperti KPK, Bawaslu, dan KPU. Wajibkan laporan harta atau rekam jejak secara digital dan perluas akses masyarakat untuk menilai calon. Lalu yang ketiga, jika dikatakan seperti tim pro mengatakan tes akan meningkatkan kualitas demokrasi, justru demokrasi sejati bukan hanya tentang kualitas elit politik, tetapi juga tentang keterlibatan rakyat. Kalau pintu jadi pemimpin dipersempit hanya karena tidak lulus tes, kita justru menciptakan sistem oligarki berbasis nilai akademik, bukan representasi pada rakyat. Lalu kemudian adapun beberapa pendapat argumen saya terhadap penolakan adanya tes kompetisi politik. Yang pertama, tes kompetisi tidak menjamin kepemimpinan yang baik. Tes kompetisi politik hanyalah tes berdasarkan kognitif saja, tidak ada tes kemampuan secara nyata seperti mengelola krisis, membuat keputusan cepat, atau bahkan membangun kepercayaan terhadap publik. Contoh kasus nyatanya, saya bacakan. Sergei Papandreou, mantan Perdana Menteri Yunani, lulusan Harvard, berlatar belakang akademik dan politik kuat, namun justru gagal menangani krisis ekonomi Yunani pada tahun 2009 sampai 2011. Ini dia melalui tes kompetisi politik, tapi dia juga gagal. Yang kedua, itu artinya tidak menjamin. Yang kedua, Silvio Berlusconi, Italia, cerdas secara ekonomi dan politik, tetapi terkena berbagai kasus korupsi dan skandal moral. Maka solusi yang saya berikan tadi sebelumnya adalah KPK, Bawaslu, dan KPU tersebut. Yang kedua, berpotensi menjadi alat diskriminasi dan manipulasi politik. Justru dengan adanya tes kompetisi politik justru membuka peluang yang besar kepada para penguasa-penguasa untuk penyalahgunaan kekuasaan, seperti menjatuhkan lawan oposisi. Nih, contoh kasus internasional yang akan saya bacakan lagi, Rusia dan Belarus menerapkan uji atau syarat administrasi yang kompleks untuk menghalangi oposisi mencalonkan diri dalam pemilu. Dan yang kedua, Iran, hanya kandidat yang lolos seleksi kelayakan, yang lolos itu dari seleksi kelayakan yang boleh maju pemilu. Hasilnya apa? Hasilnya calon independen atau reformis sering dihambat secara sistematis. Artinya, tes kompetisi rentan tidak objektif dan bahkan bisa disusupi kepentingan politik tertentu. Ini berbahaya bagi demokrasi justrunya. Yang ketiga, membatasi hak konstitusional warga negara. Demokrasi menjamin bahwa semua warga negara berhak mencalonkan diri secara politik atau memimpin politik.
selama tidak melanggar hukum pidana atau etik berat. Saya akan bacakan pada landasan hukum yang diberlakukan oleh Indonesia. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Lalu dilanjutkan junto pasal 28I ayat 2. Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Artinya, tes yang dijadikan syarat justru melanggar kualitas inklusivitas demokrasi dan bisa jadi bentuk imigrasi terhadap beberapa kelompok tertentu seperti minoritas atau orang miskin atau aktivis. Lalu ada pun studi kasus yang nyata, yakni akhir-akhir ini. Yang pertama, ada Kades Hoko Alkap, Kades Purwasaba Banjarnegara, yang dinilai tidak akan sesuai lah dalam pemimpinannya, akan buruk, tapi justru dia memiliki kinerja yang bagus. Yang kedua, tes perangkat desa yang digadang akan memberikan perangkat desa yang berintegritas. Justru banyak perangkat desa yang korupsi pada desa. Hal tersebut tidak menjamin adanya tes kompetisi politik, bahkan tidak menjamin akan kepemimpinannya ke depannya. Maka secara tegas saya ulangi kembali, saya tidak setuju adanya tes kompetisi politik. Tes kompetisi politik tidak menjamin pemimpin yang baik, justru beresiko menjadi alat pembatas dan bermanipulasi. Solusinya adalah memperkuat pendidikan politik, keterbukaan data kandidat, dan penguasa publik seperti apa yang saya katakan pada argumen-argumen dan bantahan saya pada tim pro. Itulah cara kita membangun pabrik demokrasi yang sehat tanpa mencederai hak konstitusional seseorang. Maka, Dewan Juri yang terhormat, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izinkan saya pamit undur diri. Terima kasih.